Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyatul Ulumiyah, mahasiswi dari Akademi Kebidanan Sakinah Pasuruan, akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Asuhan Kebidanan pada Nyonya D, masa hamil sampai dengan masa nifas di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Pembahasan pertama mengenai bab 1. Bab 1 yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama masalah kehamilan. Kehamilan adalah keadaan alamiah yang dialami oleh wanita, yaitu mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana. Menurut Sunarti 2013, penting untuk mendeteksi dini adanya resiko dan komplikasi. Misalnya kek adalah keadaan seorang yang menderita kekurangan makanan yang berlangsung menaun atau kronis, dan ditandai dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 yang menyebabkan gangguan kesehatan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Sulfi pada tahun 2018, di mana kematian ibu dari tahun 2015 sampai 2018 teruslah meningkat. Itu dikarenakan kek dapat menyebabkan meningkatnya resiko anemia, pendarahan, dan penyakit infeksi pada ibu. Kek juga dapat mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat, abortus atau keguguran. Pada bayi, kek juga dapat mengakibatkan bayi lahir dalam keadaan meninggal, cacat bawaan, anemia, asfeksia, dan berat badan lahir rendah. Untuk mencegah terjadinya kek, upaya yang dilakukan adalah memberikan asuhan pada ibu hamil dengan cara ANC terpadu. Dari latar belakang tersebut timbullah identifikasi masalah, yaitu asuhan yang diberikan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan pelayanan keluarga berencana. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama tujuan umum, dan yang kedua tujuan khusus. Dan penelitian ini memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama sasaran penelitian ini adalah Nyonya D, usia 23 tahun, G1 P0000 AB000, dan tempatnya di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Waktu untuk menyusun proposal, membuat proposal asuhan kebidanan dan menyusun laporan tugas akhir dimulai dari bulan Oktober sampai Juni. Manfaat dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan kajian. Dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama bagi tempat pelayanan kesehatan, yang kedua bagi klien, dan yang ketiga bagi institusi pendidikan, dan yang terakhir bagi penulis. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada kehamilan. Menurut Manuaba 2010, kehamilan adalah proses mata rantai yang berkesinambungan dan tumbuh kembang hasil konsepsi, terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi, dan pertumbuhan zigot, nidasi uterus, pembentukan plasenta, sampai aterem. Tanda dan gejala kehamilan. Tanda dan gejala kehamilan ini ada 3. Yang pertama ada tanda tidak pasti hamil, seperti amenorea,
atau ternebat head biasanya terjadi karena gangguan emosional, gangguan kronik, dan malnutrisi. Kemudian tanda tidak pasti hamil yang kedua ada mual muntah, biasanya disebabkan pada pagi hari yang disebut juga dengan morning sickness. Tanda tidak pasti hamil yang ketiga ada mastodynia atau rasa sakit pada payudara, biasanya disebabkan karena payudara membesar. Kemudian tanda tidak pasti hamil yang keempat ada gangguan kencing, biasanya karena desakan uterus yang membesar dan karena tarikan oleh uterus ke kranial. Kemudian ada tanda tidak pasti hamil yang kelima ada perubahan berat badan. Penurunan berat badan ini biasanya terjadi pada usia kehamilan 2-3 bulan yang disebabkan karena penurunan nafsu makan. Tanda tidak pasti hamil yang ke-6 ada perubahan warna kulit atau pigmentasi yang biasanya disebabkan karena hormon. Kemudian tanda dan gejala kehamilan yang kedua ada tanda mungkin hamil. Tanda mungkin hamil ini ada uterus membesar. Yang pertama ada uterus membesar, tanda Hegar, tanda Goodels, tanda Chadwick, tanda McDonald. Kemudian terjadi pembesaran abdomen dan adanya kontraksi Braxton Hicks. Kemudian tanda dan gejala kehamilan yang ketiga ada tanda pasti hamil. Tanda pasti hamil ini seperti terdengar denyut jantung janin. Kemudian ada gerakan janin dalam rahim dan ada tanda Braxton Hicks. Persalinan. Menurut Todi 2014, persalinan dan kelahiran merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan atau eterim. Meskipun persalinan adalah suatu hal yang fisiologi, namun di dalam menghadapi proses persalinan, di mana terjadi serangkaian perubahan fisik dan psikologi. Tanda-tanda persalinan. Ada 4. Yang pertama, karena rasa sakit karena Hicks datang lebih kuat dan teratur. Yang kedua, keluarnya lendir bercampur darah. Yang ketiga, dapat disertai ketuban pecah. Dan yang keempat, pada pemeriksaan dalam didapati serviks mendatar dan pembukaan telah ada. Tahapan persalinan. Tahapan persalinan yang pertama, skala 1 atau pembukaan, yaitu ada fase laten dan fase aktif. Fase laten ini pembukaan 1-3 dalam waktu 8 jam. Fase aktif pembukaan 3 sampai pembukaan lengkap biasanya dalam waktu 6 jam. Kemudian ada tahapan persalinan kala 2 atau penguluaran. Pembukaan lengkap sampai bayi lahir 1 jam pada multigravida. Kala 3 atau pelepasan plasenta, segera setelah bayi lahir sampai plasenta lahir lengkap, berlangsung tidak lebih dari 30 menit, disertai pengeluaran darah. Kala 4 observasi, yaitu segera setelah lahirnya plasenta hingga 2 jam postpartum. Nifas. Menurut Muhtar 2012, masa nifas adalah selang waktu antara kelahiran plasenta sampai dengan kembalinya organ genetik seperti pada waktu sebelum hamil. Yang pertama, tahapan masa nifas. Tahapan masa nifas ini yang terdiri dari yang pertama puerperium dini. Puerperium dini yaitu kepulihan ibu diperbolehkan berdiri, berjalan, dan beraktivitas seperti biasa. Tahapan masa nifas yang kedua ada puerperium intermediate, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia sekitar 6-8 minggu. Tahapan masa nifas yang ketiga ada puerperium remote, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna.
Kemudian ada involusi uteri. Involusi uteri ini yaitu proses di mana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil, yaitu seperti TFU bayi lahir setinggi pusat, plasenta lahir 2 jari di bawah pusat, 1 minggu pertengahan pusat dan sifisis, 2 minggu di atas sifisis, 6 minggu tidak teraba, dan 8 minggu normal. Kemudian ada lokea, dibagi menjadi 4. Yang pertama lokea rubra, yang kedua sangolenta, yang ketiga cereveza, dan lokea alba. Lokea rubra berwarna merah dalam waktu 2 hari postpartum. Lokea sangolenta berwarna merah kecoklatan sekitar 2-7 hari postpartum. Lokea cereveza berwarna kuning kecoklatan dalam waktu 7-14 hari postpartum. Dan alba berwarna putih, yaitu 14 hari postpartum, 14 hari ke atas postpartum. Bayi baru lahir. Menurut Vivian Nani LD 2010, bayi baru lahir normal disebut juga dengan neonatus, yaitu bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dan berat badannya 2.500 sampai 4.000 gram. Di sini ada ciri-ciri bayi baru lahir normal. Yang pertama, bayi lahir aterm. Yang kedua, berat badan bayi 2.500 sampai 4.000 gram. Yang ketiga, ada frekuensi jantung 120 sampai 160 kali per menit. Untuk RR 40 sampai 60 kali per menit. Gerak bayi aktif, ada refleks sucking, ada refleks Moro, ada refleks Grabs, ada refleks rooting. Kemudian bayi menangis kuat, dan pada perempuan biasanya terdapat labia mayor dan labia minor. Untuk bayi laki-laki biasanya terdapat testis sudah turun dan skrotum sudah ada. Kemudian di sini ada manajemen asuhan pada bayi baru lahir. Manajemen asuhan pada bayi baru lahir. Yang pertama ada penilaian. Dan penilaian itu biasanya dilihat dari apakah bayi itu megap-megap, apakah bayi itu bergerak aktif, dan warna kulit bayi itu kemerahan atau sianosis. Kemudian manajemen asuhan pada bayi baru lahir. Yang kedua ada perawatan tali pusat dan ada inisiasi menyusu dini. Kemudian di sini ada tanda bahaya bayi baru lahir. Yang pertama ada pernafasan, tanda bahaya bayi baru lahir. Yang pertama ada pernafasan lebih dari 60 kali per menit, suhu bayi terlalu panas, dan kulit atau bibir bayi itu biasanya biru, dan biasanya pemberian ASI-nya sulit, dan tali pusat bernanah atau kemerahan. Keluarga berencana. Menurut WHO dalam buku ARI 2011, KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Di sini ada tujuan KB. Tujuan KB yang pertama yaitu untuk menunda kehamilan, yang kedua untuk mengatur atau menjarangkan kehamilan, dan yang ketiga untuk menghentikan atau mengakhiri kehamilan. Macam-macam kontrasepsi. Yang pertama ada alamiah, yang terdiri dari senggama terputus, yaitu metode KB di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saat pria mencapai ejakulasi, dan yang kedua ada pantang berkala, yaitu senggama dihindari pada masa subur. Kemudian kontrasepsi hormonal, yaitu ada pil kombinasi. Pil kombinasi ini kontrasepsi pada wanita yang berbentuk pil. Kemudian ada suntik, yaitu kontrasepsi pada wanita juga.
yang kontrasepsi pada wanita dengan menyuntikkan obat ke bokong. Kemudian ada implan kontrasepsi pada wanita. Kontrasepsi pada wanita, implan ini biasanya memasukkan kapsul ke lengan atas bawah kulit. Kemudian ada kontrasepsi non hormonal. Yang pertama ada kondom. Kondom itu yaitu selubung karet yang dimasukkan pada penis pria. Kemudian ada spermisida. Spermisida ini bahan kimia yang digunakan untuk membunuh sperma dalam bentuk busa, krim, atau tablet vagina. Kemudian yang ketiga ada diafragma. Diafragma itu yaitu cup yang berbentuk bulat cembung, terbuat dari karet yang diinsertikan ke dalam vagina. Biasanya diinsersikan ke dalam vagina biasanya dipakai sebelum berhubungan seksual. Kemudian ada AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim wanita. Kemudian kontrasepsi mantap, ada tubektomi dan vasektomi. Tubektomi ini metode kontrasepsi pada wanita yang tidak ingin punya anak lagi, dan vasektomi ini kontrasepsi pada pria yang tidak ingin punya anak lagi.